Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizah, NIM 19011018. Saya mahasiswa Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi mata kuliah kewirausahaan farmasi yang materinya adalah mengembangkan usaha. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu tentang diversifikasi. Diversifikasi sendiri adalah suatu bentuk pengembangan usaha dengan cara memperluas jumlah segmen secara usaha maupun geografis maupun memperluas market share yang ada atau mengembangkan berbagai produk yang beraneka ragam. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka lini usaha baru, kemudian memperluas lini produk yang ada, memperluas wilayah pemasaran produk, kemudian membuka kantor cabang, melakukan merger, dan akuisisi untuk meningkatkan skala ekonomis dan cara yang lainnya. Langkah-langkah diversifikasi dan ekspansi meliputi yang pertama, concentric diversification, yaitu suatu strategi yang menghasilkan produk atau layanan baru tetapi saling berhubungan dengan yang telah ada. Contohnya dari strategi ini adalah harian Kompas yang memunculkan berbagai surat kabar tabloid dan majalah baru. Kemudian langkah yang kedua yaitu horizontal diversification. Jika suatu perusahaan menerapkan strategi untuk menambah produk atau layanan baru yang tidak berhubungan atau tidak terkait dengan yang telah ada, tetapi ditunjukkan kepada pasar konsumen yang telah ada, maka langkah ini disebut sebagai diversifikasi horizontal. Contohnya adalah Garuda Indonesia Airways yang memiliki beberapa jaringan hotel di Indonesia. Langkah yang ketiga yaitu conglomerate diversification. Ketika suatu perusahaan menambah suatu produk atau layanan baru yang tidak terkait berhubungan dengan yang sekarang ada, maka strategi tersebut disebut sebagai diversifikasi konglomerat. Yang keempat yaitu defensive Strategi defensif ini ditunjukkan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dari semakin ketatnya persaingan usaha dan berbagai ketidakpastian eksternal yang sulit atau terkadang tidak mungkin dikontrol dan diprediksi. Strategi defensif ini sering pula dikenal sebagai survival strategi yang cenderung terjadi dalam suasana krisis ekonomi. Poin kedua, di sini saya akan membahas tentang membangun brand dalam kewirausahaan. Merek adalah istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya. Yang dimaksud di sini yaitu untuk mengidentifikasikan produk atau jasa dari seorang atau sekelompok penjual yang membedakan produk atau jasa. Elemen-elemen merek antara lain nama, logo, simbol, desain, slogan, dan kemasan. Beberapa keuntungan dengan terciptanya brand image ini yaitu peluang bagi produk atau merek untuk terus mengembangkan diri dan memiliki proses usaha yang bagus. Yang kedua, memimpin produk untuk semakin memiliki sistem keuangan yang bagus dan menciptakan loyalitas konsumen. Yang ketiga, membantu dalam efisiensi marketing karena merek telah berhasil dikenal dan diingat oleh konsumen. Yang keempat yaitu membantu dalam menciptakan perbedaan dengan pesaing. Yang kelima yaitu memudahkan dalam perekrutan tenaga kerja bagi perusahaan, meminimumkan kehancuran atau kepailitan perusahaan, dan mendapat investor baru guna mengembangkan produk. Langkah untuk meraih dan mempertahankan brand image, beberapa kriteria yang harus diperhatikan ada mudah diingat, memiliki makna, fleksibel, dan legal. Hubungan brand image dengan market share, menurut Susanto dan Wijanarko yang mengadaptasi teori Aker, brand equity dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu brand awareness, adalah kemampuan konsumen untuk mengingat suatu brand dan yang menjadikannya berbeda bila dibandingkan dengan brand lainnya. Ada 4 tingkatan brand awareness ini yaitu unaware of brand,
tidak menyadari merek, yaitu tingkat yang paling rendah dalam piramida kesadaran merek, di mana konsumen tidak menyadari akan adanya suatu merek. Kemudian yang kedua yaitu brand recognition, yaitu pengenalan merek. Pengenalan merek ini tingkat minimal dari kesadaran merek. Hal ini penting bagi seseorang pembeli memilih suatu merek. Kemudian yang ketiga yaitu brand recall. Brand recall ini yaitu pengingatan kembali terhadap merek, yang mana pengingatan kembali ini didasarkan pada permintaan seseorang untuk menyebutkan merek tertentu dalam suatu bentuk produk. Kemudian yang keempat, top of mind, yaitu puncak pikiran. Apabila seseorang ditanya secara langsung tanpa diberi bantuan pengingatan dan orang tersebut dapat menyebutkan satu nama merek, maka merek yang paling banyak disebutkan pertama kali merupakan puncak pikiran. Yang kedua yaitu perceived quality, yang mana persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas dan keunggulan suatu produk atau jasa berkenaan dengan maksud yang diharapkan. Yang ketiga yaitu brand association, yang mana suatu yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah produk. Asosiasi ini tidak hanya eksis, namun juga memiliki suatu tingkat kekuatan. Yang keempat yaitu brand loyalty, yang artinya ukuran kesetiaan seseorang pelanggan pada merek. Dan loyalitas memiliki tingkat sebagai berikut. Tingkat loyalitas yang paling besar adalah pembeli tidak loyal atau sama sekali tidak tertarik dengan merek-merek apapun yang ditawarkan. Kemudian tingkat kedua adalah para pembeli merasa puas dengan produk yang digunakan atau minimal tidak mengalami kekecewaan. Kemudian tingkat ketiga berisi orang-orang yang puas namun menimbulkan biaya peralihan atau switching cost, baik dalam waktu, uang, atau resiko sehubungan dengan upaya untuk melakukan pergantian merek lain. Kemudian tingkat keempat adalah konsumen yang benar-benar menyukai merek tersebut. Kemudian yang kelima yaitu tingkat teratas adalah para pelanggan yang setia. Untuk poin yang ketiga, di sini saya akan membahas tentang kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Kepuasan pelanggan sepenuhnya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar pelanggan, memenuhi harapan pelanggan dengan cara yang dapat membuat mereka akan kembali lagi, kemudian melakukan lebih daripada yang diharapkan pelanggan. Cara sederhana yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan yaitu ada 4, sistem keluhan dan saran, survei kepuasan pelanggan, Ghost Shopping. Ghost Shopping ini seperti mempercontohkan pelanggan, tetapi dia bawakan pelanggan seperti kita punya toko. Kemudian kita ingin mengetahui kepuasan pelanggan. Kita menyuruh teman kita untuk menjadi pelanggan bayangan. Kemudian yang keempat, analisis pelanggan yang beralih. Teknik meningkatkan mutu layanan dalam bisnis ada menerapkan pelayanan khusus atau spesifik kepada konsumen, kemudian berkomunikasi secara personal kepada konsumen atau disebut juga sebagai istilah relationship marketing. Strategi pelayanan dapat dikembangkan menjadi irisan 3 faktor. Yang pertama, dessert octum, yang artinya pelayanan apa yang ingin diberikan perusahaan kepada pelanggan. Yang kedua, customer expectation, yaitu ekspektasi atau harapan pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan. Yang ketiga, yaitu proses capability, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi harapan pelanggan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada para wirausaha ataupun yang ingin membuka usaha. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.